Pernah nggak sih Anda merasa kayak nggak sepenuhnya pegang kendali? Seolah-olah tubuh Anda bergerak sendiri, sementara pikiran sadar Anda cuma bisa nonton. Nah, hari ini kita akan bongkar misteri kesadaran dan mengungkap cara kerja pikiran kita yang sebenarnya di balik layar. Anda mungkin bakal kaget dengan siapa atau apa yang sebetulnya memegang kendali. Oke, mari kita mulai dengan sebuah gagasan yang mungkin agak bikin gak nyaman. Seberapa besar sih kendali yang benar-benar kita miliki atas tindakan kita sendiri? Apakah kita ini pilotnya? Atau jangan-jangan kita cuma penumpang di dalam tubuh kita sendiri? Coba deh, pikirin sebentar. Pernah nggak Anda refleks menginjak rem bahkan sebelum Anda sadar ada bahaya? Atau mungkin tubuh Anda ngambil alih pas lagi olahraga, padahal pikiran Anda udah teriak, udah cukup. Nah, momen-momen kayak gini, ini yang menunjukkan adanya celah. Sebuah pemisahan misterius antara apa yang kita pikir mau kita lakukan dan apa yang tubuh kita lakukan begitu saja. Kutipan ini kayaknya relate banget ya kan? Entah itu pas refleks mengoper bola basket atau waktu tubuh kita tegang sendiri di kursi dokter gigi. Ini bukti nyata adanya dua kekuatan yang bekerja. Jalan tol pikiran sadar kita dan jalan tikus yang bergerak serba otomatis. Nah, ternyata sains punya jawaban yang keren banget buat misteri ini. Ini bukan sihir, ini adalah arsitektur brilian dari otak kita. Kuncinya ada di dua jalur pemrosesan di otak kita yang bekerja secara bersamaan, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Konsep utamanya ini namanya pemrosesan ganda. Sederhananya gini, pikiran kita tuh beroperasi di dua jalur sekaligus. Satu jalur sadar yang kita perhatikan, dan satu jalur tak sadar yang kerja non-stop di latar belakang. Ngerjain sebagian besar tugas-tugas berat. Dan perbedaannya ini jauh banget. Jalan raya atas yang sadar itu kerjanya pelan, satu persatu, kayak lagi nyusun balok. Sebaliknya, jalan raya bawah yang nggak sadar itu, secepat kilat, intuitif, dan bisa ngerjain banyak hal barengan, kayak seorang juggler profesional. Ini persis kayak gunung es. Apa yang kita sadari itu cuma puncaknya yang kecil. Bagian terbesarnya, mesin yang benar-benar ngejalanin pikiran kita, justru tersembunyi di bawah permukaan kesadaran. Oke, sekarang kita lihat beberapa bukti ilmiah yang jujur aja agak bikin geleng-geleng kepala tentang kekuatan jalur tak sadar ini. Contoh-contoh berikut ini mungkin akan bikin Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri. Coba deh perhatikan pindaian otak ini. Di sebelah kiri, itu otak seorang pasien yang non-komunikatif. Waktu diminta membayangkan main tenis, area motoriknya nyala. Sama persis kayak relawan sehat di sebelah kanan. Ini bukti yang luar biasa mengejutkan bahwa kesadaran itu bisa ada bahkan ketika tubuh nggak bisa merespons. Ada seseorang di dalam sana. Nah, ini namanya ilusi wajah cekung. Pikiran sadar Anda, yaitu jalur persepsi Anda, pasti melihat wajah yang menonjol keluar. Tapi, kalau Anda diminta menyentuhnya, tangan Anda yang dipandu oleh jalur aksi tak sadar akan bergerak dengan benar ke dalam cekungan itu. Jadi, otak Anda secara bersamaan memegang dua realitas yang saling bertentangan. Gila kan? Oke, siap-siap ya. Sekarang kita akan melihat contoh paling dramatis tentang bagaimana pikiran dua jalur kita memutuskan apa yang kita sadari dan tidak kita sadari di dunia sekitar. Ini benar-benar menunjukkan betapa terbatasnya puncak gunung es kita. Oke, sekarang giliran Anda ikut serta. Fokuskan seluruh perhatian Anda. Tugasnya simple, hitung berapa kali pemain berbaju putih mengoper bola. Jangan biarkan apapun mengganggu Anda. Siap? Jadi gimana? Dapat berapa hitungannya? Tapi ada pertanyaan yang lebih penting nih. Apakah Anda melihat gorila? Ya, seekor gorila yang berjalan santai di tengah-tengah permainan. Yang bikin kaget adalah dalam eksperimen aslinya, sekitar 50% peserta nggak melihat gorila itu sama sekali. Pikiran sadar mereka begitu sibuk menghitung operan, sampai-sampai secara efektif membuat mereka buta terhadap seekor gorila yang jelas-jelas ada di depan mata. Fenomena ini ada namanya kebutaan inatensi. Ini adalah bukti kuat bahwa kesadaran kita itu bekerja seperti lampu sorot. Apapun yang berada di luar sinarnya, meskipun ada tepat di depan kita, bisa jadi nggak terlihat. Dan ini bukan cuma soal gorila loh. Dalam eksperimen lain yang disebut kebutaan perubahan, 2/3 orang bahkan tidak menyadari ketika orang yang mereka ajak bicara diganti sama orang lain di tengah percakapan. Kita benar-benar bisa melewatkan perubahan besar yang terjadi tepat di depan kita. Biar kebayang skalanya, coba pikirkan ini. Setiap detik, panca indera kita itu dihujani oleh sekitar 11 juta bit informasi.
Semua data ini, setiap pemandangan, suara, dan sensasi, diurus oleh jalur bawah sadar kita. Nah, dari 11 juta bit informasi itu, tebak berapa yang kita proses secara sadar? Cuma sekitar 40. 40. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh pilot otomatis kita di balik layar. Jadi, kalau kesadaran tidak mengendalikan setiap detail, lalu apa fungsinya? Mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan tentang kendali mutlak, tapi lebih ke soal kepemimpinan. Jadi, coba deh pikirkan kesadaran Anda itu bukan sebagai dalang yang mengendalikan setiap gerakan, tapi sebagai seorang CEO. Dia nggak ngurusin hal-hal kecil seperti bernafas atau berjalan. Sebaliknya, dia menetapkan tujuan besar dan strategi jangka panjang, lalu mendelegasikan tugas-tugas harian kepada tim bawah sadar yang super efisien untuk melaksanakannya. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi waktu kita tidur? Kita akan menghabiskan sepertiga hidup kita buat tidur, tapi buat kebanyakan dari kita, tidur itu masih jadi misteri. Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia di balik mata yang terpejang. Komedian Rita Rudner ini bener banget ya. Tidur itu rasanya kayak istirahat total, kayak jeda dari semuanya. Tapi di balik tenangnya kita, otak dan tubuh kita itu justru lagi kerja keras luar biasa. Jadi ini bukan sekedar matiin saklar ya, ini adalah proses aktif yang penting banget buat kelangsungan hidup kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik mata tertutup itu? Yuk kita mulai perjalanan ini masuk ke dalam pikiran yang lagi tidur buat mengungkap rahasianya. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Kenapa sih kita bisa merasa ngantuk? Oke, untuk menjawab kenapa kita ngantuk, kita harus kenalan dulu sama jam internal tubuh kita. Ini tuh kayak program biologi super canggih yang ngatur hampir semua hal yang kita lakukan, terutama ya tidur. Namanya irama sirkadian, asalnya dari bahasa Latin, circa yang artinya sekitar, dan diem yang artinya hari. Gampangnya, anggap aja ini sebagai master clock atau jam utama di tubuh kita. Sama kayak jam di dinding, jam internal ini ngatur jadwal harian kita, kapan kita lapar, kapan suhu tubuh kita turun, dan tentu saja kapan kita ngerasa harus tidur. Dan jam ini diatur sama cahaya. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, cahaya pagi masuk ke mata kita. Langkah kedua, sinyal dikirim ke bagian otak yang namanya SCN. Langkah ketiga, SCN ini bertindak kayak manajer, dia nyuruh kelenjar pineal buat berhenti produksi melatonin. Nah, melatonin ini hormon yang bikin kita ngantuk. Pas produksi melatonin berhenti, kita pun mulai bangun. Simpel kan? Oke, sekarang kita tahu kenapa kita bisa ngantuk. Terus apa yang terjadi pas kita akhirnya merem? Ternyata ini bukan proses tunggal loh. Ini adalah sebuah perjalanan melewati beberapa tahapan yang beda-beda, dan masing-masing punya tujuannya sendiri yang unik. Kita mulai dari tahap 1. Ini nih, gerbang masuk ke dunia tidur. Pernah ngerasa kayak mau jatuh pas baru aja mau tidur, terus badan kita kaget gitu dan langsung bangun? Nah, itu namanya sentakan hipnogogik. Itu ciri khas dari tahap tidur yang paling ringan ini. Di sini kita tuh ada di ambang sadar dan gampang banget dibangunin. Pasti pernah ngalamin kan? Selanjutnya, kita masuk lebih dalam ke tahap 2. Nah, di sini Anda udah benar-benar tertidur. Di tahap ini, ada fenomena menarik namanya sleep spindles. Ini tuh ledakan aktivitas otak yang cepet banget, kayak yang kelihatan di gelombang ini. Para ilmuwan percaya, ledakan ini penting banget buat menggabungkan ingatan kita, mindahin informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Jadi pas kita tidur pun, otak kita itu lagi sibuk belajar loh. Dari sini kita turun lagi ke level tidur yang paling dalam, yaitu tahap 3 dan 4. Tahap 3 dan 4 ini sering digabungin karena keduanya adalah tidur gelombang lambat atau deep sleep. Nah, disinilah kerjaan restorasi besar-besaran terjadi. Anggap aja ini kayak tim perbaikan malam hari buat tubuh kita. Benerin jaringan, bangun kembali otot, dan nguatin sistem imun. Inilah kenapa susah banget bangunin orang dari tahap ini. Soalnya mereka lagi diperbaiki secara mendalam. Setelah sampai di titik paling dalam, kita mulai naik lagi. Tapi, kita nggak bangun. Sebaliknya, kita masuk ke tahap yang paling aneh dan paling aktif dari semuanya. Tidur gerakan mata cepat, atau yang biasa disebut REM. Ini dia nih paradoksnya. Di dalam, otak kita nyala dengan aktivitas yang setara kayak pas kita lagi bangun. Tapi di luar, batang otak kita ngeblokir sinyal ke otot-otot yang bikin kita lumpuh sementara. Ini tuh mekanisme keamanan yang jenius banget, biar kita nggak beneran lari-lari atau loncat-loncat pas lagi mimpi liar.
Dan disinilah keajaiban terjadi. Semua aktivitas internal ini, detak jantung yang naik, napas yang nggak teratur, dan mata yang gerak-gerak cepat, adalah tanda-tanda dari dunia internal yang super aktif. Ini adalah panggung utama buat mimpi-mimpi kita yang paling jelas, paling emosional, dan seringnya paling aneh. Jadi ini bukan cuma sekali jalan turun terus naik ya. Sepanjang malam kita melewati siklus ini berulang-ulang dalam sebuah pola yang bisa diprediksi. Kayak naik roller coaster gitu deh. Grafik ini nunjukin perjalanan roller coaster itu. Coba perhatiin. Kita mulai dari bangun, turun lewat tahap 1 dan 2, sampai ke tidur paling dalam di tahap 3 dan 4. Terus, sekitar 90 menit setelah kita tidur, kita naik lagi buat masuk ke periode REM pertama kita, yang ditandai warna merah itu. Nah, siklus 90 menit ini berulang terus sepanjang malam. Nah, sekarang coba lihat gimana siklus ini berubah sepanjang malam. Di siklus pertama, awal-awal malam, lihat deh bagian tidur lelap yang warna biru tua itu. Besar banget kan? Itu karena tubuh kita lagi memprioritaskan perbaikan fisik. Tapi, pas malam berlanjut ke siklus berikutnya, perhatiin deh, bagian tidur lelap itu makin kecil, sementara periode REM, yang warna merah, justru jadi makin panjang. Menjelang pagi, kita lebih banyak menghabiskan waktu buat bermimpi dan memproses emosi. Otak kita tuh pinter banget, dia mengubah prioritasnya seiring mendekatnya fajar. Pernah nggak sih kamu bangun dari mimpi yang rasanya nyata banget? Atau mungkin kamu ngerasa capek seharian, tapi nggak tahu kenapa? Kita semua kan tidur ya, tapi anehnya sedikit banget dari kita yang benar-benar paham soal tidur. Yuk kita bareng-bareng bedah misteri di balik tidur dan mimpi, dan kenapa dua hal ini penting banget buat kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba kita renungin sebentar. Di dunia yang serba ngebut ini, rasanya capek tuh udah jadi hal yang normal banget kan? Tapi pertanyaannya, apa emang seharusnya begitu? Apa kita emang ditakdirkan buat ngerasa lemes terus-terusan? Coba kita cek. Pertanyaannya simple banget, tapi coba jawab sejujur-jujurnya deh. Sekarang ini, detik ini juga, kamu ngerasa agak capek atau ngantuk banget? Coba berhenti sebentar, rasain. Jawabannya mungkin bikin kamu kaget sendiri. Nah sekarang coba lihat daftar pertanyaan di layar ini. Ini dibikin sama seorang psikolog tidur. Coba kamu baca sebentar ya. Pertanyaannya kayak, apa kamu selalu butuh alarm buat bangun? Atau tombol snooze itu udah jadi sahabat karib kamu tiap pagi? Atau mungkin kamu ngerasa gampang capek dan marah-marah pas siang hari? Jawab aja iya atau enggak dalam hati buat tiap pertanyaan. Jadi, gimana hasilnya? Kalau kamu jawab iya buat 3 pertanyaan atau lebih, kemungkinan besar kamu itu kurang tidur. Dan yang paling penting, ini bukan cuma masalah kamu doang. Kamu nggak sendirian kok. Ini tuh udah kayak, ya, epidemi zaman sekarang yang kita semua hadapi bareng-bareng. Oke, jadi emangnya kenapa kalau kurang tidur beberapa jam? Sepele kali ya. Ternyata nggak sama sekali. Kerugiannya itu jauh lebih besar dari sekedar rasa ngantuk loh. Kurang tidur itu bawa resiko yang beneran nyata dan bisa mengubah hidup kita dalam sekejap mata. Ada seorang peneliti tidur hebat namanya William Deman dan dia ngasih kita peringatan keras. Rasa ngantuk itu bukan cuma perasaan nggak nyaman. Anggap aja ini kayak alarm kebakaran dari badan kita. Sinyal bahaya yang sama seriusnya kayak rasa sakit. Dan buktinya ada di depan mata. Lihat deh grafik ini. Data dari Kanada ini nunjukin sesuatu yang bikin merinding. Tiap tahun, di hari Senin pas kita kehilangan 1 jam tidur gara-gara perubahan waktu, angka kecelakaan di jalan tuh langsung melonjak. Sebaliknya, pas kita dapat tambahan 1 jam tidur, angkanya langsung turun. Gila ya, cuma beda 1 jam tidur bisa jadi penentu antara selamat sampai rumah atau sebuah tragedi. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Kurang tidur itu ngerusak konsentrasi, bikin sistem imun kita lemah, bahkan ngaruh ke berat badan. Tapi yang paling ngeri ya itu tadi, risiko kecelakaan. Kayak kisah tragis Michael Doucette yang cuma karena ketiduran sepersekian detik pas nyetir, akhirnya menyebabkan kecelakaan fatal. Ini pengingat yang menyakitkan banget soal harga yang harus dibayar dari rasa kantuk. Semua resiko ini bikin kita mikir. Kalau dipikir-pikir, pas kita tidur kan kita rentan banget ya. Kenapa evolusi malah maksa kita buat ngelakuin itu? Emangnya ada tugas-tugas super penting apa yang cuma bisa dikerjain sama badan kita pas kita lagi pulas? Para ilmuwan nemuin ada 5 fungsi utama tidur. Pertama, sebagai perlindungan, biar nenek moyang kita dulu aman dari bahaya di malam hari. Kedua, buat pemulihan. Ini saatnya otak kita bersih-bersih sampah sisa metabolisme. Ketiga, buat memori. Tidur itu kayak nge-save data baru ke harddisk otak kita.
Keempat, buat kreativitas yang kadang ngasih kita ide-ide cemerlang pas bangun. Dan kelima, buat pertumbuhan, pas badan kita ngelepasin hormon-hormon penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tidur yang paling misterius, yang paling bikin penasaran, dunia mimpi. Coba bayangin ini deh, rata-rata kita itu ngabisin total 6 tahun dari hidup kita buat bermimpi. 6 tahun! Jadi sebenarnya kita ngapain aja ya di dunia lain itu? Kalau secara teknis, mimpi itu ya rangkaian gambar, emosi, sama pikiran yang lewat di kepala kita pas lagi tidur. Seringnya sih rasanya kayak halusinasi, ameh, loncat-loncat, dan kadang nggak masuk akal sama sekali. Tapi pas lagi di dalamnya, semuanya kerasa nyata banget kan? Dan yang menarik, cara kita bermimpi itu berubah seiring kita tumbuh dewasa. Coba deh perhatiin grafik ini. Terutama di awal-awal kehidupan. Bayi itu ngabisin porsi tidur yang gede banget di fase REM. Ini fase di mana mimpi paling seru terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa otak yang masih baru banget itu butuh mimpi sebegitu banyak? Ini petunjuk besar loh soal fungsi mimpi itu sendiri. Mimpi itu seringkali jadi kayak gema dari hari yang baru kita lewatin. Pernah nggak sih kamu main game kayak Tetris kelamaan, terus pas mau tidur, di mata kamu masih ada balok-balok turun? Nah, itu contoh sempurna gimana pengalaman di dunia nyata ngeresap masuk dan ngebentuk dunia mimpi kita. Jadi, buat apa semua ini? Kenapa kita bermimpi? Jujur, ini masih jadi salah satu misteri terbesar di dunia sains. Walaupun belum ada satu jawaban yang pasti, tapi ada 5 teori utama yang coba mecahin teka-teki ini. Yuk kita lihat kelima teorinya. Ada teori klasiknya Freud yang bilang mimpi itu buat melampiaskan keinginan terpendam. Terus ada teori pemrosesan informasi yang nganggap mimpi itu cara otak kita nyortir memori kayak lagi decluttering file di komputer. Ada lagi teori aktivasi sintesis yang bilang mimpi itu cuma cerita ngasal yang dibikin otak buat ngejelasin sinyal-sinyal acak. Ada juga yang ngelihat mimpi sebagai fungsi fisiologis buat ngejaga sirkuit otak tetap aktif atau cerminan dari perkembangan kognitif kita. Nah, menurut kamu mana yang paling masuk akal? Dengar kata hipnosis, apa yang langsung kepikiran? Pasti jam saku yang diayun-ayunkan itu kan? Atau mungkin orang di panggung yang tiba-tiba bertingkah kayak ayam? Nah coba deh, lupakan semua gambaran itu sejenak. Di sini, kita bakal bedah sains di baliknya. Kita mau cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita waktu masuk ke kondisi yang namanya trance. Oke, yuk kita mulai. Coba sekarang bayangin Anda lagi duduk di kursi yang super nyaman. Terus ada orang yang minta Anda buat rileks dan fokus, lihat satu titik aja di dinding. Udah, sesederhana itu. Nah, ini nih gerbang awal menuju sebuah pengalaman yang jujur aja udah bikin bingung para ilmuwan selama ratusan tahun. Terus, Anda mulai dengar suara yang tenang, yang kayak ngebimbing Anda. Mata Anda terasa makin berat, napas Anda sekarang dalam dan teratur. Sugesti-sugesti kayak gini, ini tuh bukan mantra ya. Tujuannya cuma satu, bikin perhatian Anda terpusat sepenuhnya, sampai Anda masuk ke kondisi relaksasi yang dalam banget. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni proses psikologis yang disebut induksi hipnotis. Oke, jadi kalau secara ilmiah, hipnosis itu apa sih? Sebenarnya kuncinya ada 2 kata, interaksi sosial dan sugesti. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Hipnosis itu bukan pengendalian pikiran. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal seberapa terbuka pikiran Anda buat nerima sugesti. Jadi, kekuatan sesungguhnya itu bukan ada di penghipnotisnya, tapi ada di pikiran Anda sendiri. Oke, dasarnya udah dapet ya. Nah, sekarang ayo kita bongkar mitos-mitos paling gedenya. Mana yang beneran bisa dilakuin hipnosis dan mana yang cuma bualan di film-film doang? Mari kita lihat. Ini nih salah satu mitos yang paling populer. Kita kan sering banget lihat di film ya. Ada detektif, terus dia pakai hipnosis buat bantu saksi nginget-nginget lagi muka penjahatnya. Keren sih kelihatannya. Tapi pertanyaannya, apa beneran bisa begitu? Seorang psikolog bernama Kenneth Bowers ngomongnya lugas banget soal ini. Katanya, hipnosis itu bukan serum kebenaran yang bisa gitu aja ngebuka berangkas memori kita secara sempurna. Wah, gagasan itu salah besar. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Nah, ini dia masalah utamanya. Hipnosis itu bisa bikin orang ngerasa jauh lebih yakin sama ingatannya, tapi belum tentu ingatannya jadi lebih akurat. Malah pikiran kita bisa nyampur aduk antara fakta sama fiksi atau sugesti dari luar, dan akhirnya menciptakan yang namanya ingatan semu. Makanya jangan heran kalau kesaksian dari hasil hipnosis itu hampir nggak pernah diterima di pengadilan. Oke, mitos berikutnya, yang ini lebih serem lagi. Apa hipnosis bisa maksa orang buat ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama kemauan mereka? Ya kayak di film-film gitu deh, penjahatnya bisa ngendaliin korbannya. Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat aja langsung apa kata eksperimen.
Ada satu eksperimen klasik yang hasilnya cukup mengejutkan. Jadi, ada sekelompok orang yang dihipnotis, terus mereka disuruh melakukan hal bahaya. Lempar cairan asam ke muka si peneliti. Dan mereka melakukannya. Tapi, ini bagian yang paling menariknya. Ada kelompok lain yang nggak dihipnotis, disuruh melakukan hal yang sama persis oleh si peneliti yang berwibawa, dan mereka juga melakukannya. Artinya apa? Yang bikin mereka patuh itu bukan hipnosisnya, tapi lebih ke tekanan buat nurut sama figur otoritas. Oke, cukup soal mitos-mitosnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya jauh lebih menarik. Apa sih manfaat nyata dari hipnosis? Karena ini bukan sekedar buat hiburan panggung loh. Ternyata, hipnosis punya banyak kegunaan terapi yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi, para hipnoterapis itu pakai teknik ini buat bantu pasien mengakses kekuatan pikiran mereka sendiri. Caranya? Dengan menanamkan sugesti positif pas pasien lagi dalam kondisi trans. Hasilnya? Bisa bantu ngeredain sakit kepala, ngelola asma, bahkan sampai masalah kulit. Ada satu studi juga yang nunjukin kalau hipnosis bisa bikin program diet buat nurunin berat badan jadi lebih efektif. Dan ini mungkin yang paling luar biasa dari semuanya. Ada sekitar 10% orang di dunia ini yang saking responsifnya sama hipnosis, mereka itu bisa loh menjalani operasi besar tanpa anestesi sama sekali. Coba bayangin, rasa sakitnya bisa dikendalikan sepenuhnya hanya dengan kekuatan sugesti. Ini bukti paling nyata betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh kita. Nah, ini semua akhirnya bawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Kok bisa? Gimana caranya ini semua terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Well, ada dua teori besar nih yang coba ngejelasin fenomena ini. Yuk kita bedah teori yang pertama. Oke, jadi bayangin ini kayak pertandingan tinju. Di sudut pertama, kita punya teori pengaruh sosial. Teori ini bilang, hipnosis itu sebenarnya cuma kayak kita lagi bermain peran dengan sangat-sangat meyakinkan. Terus di sudut kedua, ada teori kesadaran terbagi. Nah, yang ini bilang hipnosis itu adalah kondisi kesadaran yang benar-benar beda, spesial. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, teori pengaruh sosial. Menurut pendukung teori ini, kayak Theodore Barber misalnya, sebenarnya tuh nggak ada yang namanya kondisi trans yang ajaib. Prosesnya sederhana aja. Orang yang dihipnotis jadi sangat fokus sama sugesti si penghipnotis, sampai-sampai pikiran mereka sendirilah yang akhirnya menciptakan semua pengalamannya. Jadi idenya si penghipnotis jadi pikiran si subjek. Gini deh, coba bayangin pas Anda lagi asyik banget nonton film atau baca buku yang bagus. Saking asiknya, Anda sampai lupa sama dunia di sekitar kan? Nah, teori ini bilang, hipnosis itu ya kayak gitu. Anda begitu terhanyut sama peran sebagai subjek yang baik, sampai akhirnya semua tindakan Anda terasa otomatis, terasa nyata. Sekarang, kita pindah ke penjelasan yang kedua. Teori yang ini berpendapat kalau ada sesuatu yang lebih dalam dan mungkin lebih aneh yang sedang terjadi. Teori ini bilang kalau pikiran kita itu beneran bisa terpecah. Kata kuncinya di sini adalah disosiasi, atau gampangnya pemisahan kesadaran. Dan saya yakin Anda semua pasti pernah ngalamin ini. Contoh paling gampang, pas lagi nyetir di jalan yang udah biasa dilewatin, tiba-tiba Anda sadar, loh kok udah nyampe aja? Itu artinya sebagian pikiran Anda lagi nyetir di mode autopilot, sementara sebagian lagi ngelamun. Nah, teori ini percaya hipnosis itu adalah versi super dari kemampuan alami kita ini. Eksperimen dari Ernest Hilgard nunjukin hal ini dengan sangat jelas. Jadi begini, ada partisipan yang dihipnotis, terus tangannya disuruh masuk ke air es. Dia disugesti untuk nggak ngerasain sakit. Pas ditanya, dia jawab dengan tenang, saya nggak merasa sakit. Tapi, tangan yang satu lagi, yang bebas, disuruh nulis apa yang sebenarnya dia rasakan. Dan tahu apa yang ditulis tangannya? Ini sakit. Hilgard menamakan bagian kesadaran yang tersembunyi ini pengamat tersembunyi atau the hidden observer. Jadi teorinya gini, hipnosis itu sebenarnya nggak ngilangin rasa sakitnya. Sinyal rasa sakitnya itu tetap ada, tetap dikirim ke otak. Tapi hipnosis seolah-olah membangun tembok pemisah antara sensasi fisik rasa sakit itu dengan kesadaran kita kalau kita lagi menderita. Jadi sinyalnya masuk, tapi kita nggak merasa sengsara karenanya. Jadi teori mana dong yang benar? Apakah hipnosis itu cuma akting jago atau pikiran kita beneran bisa terbelah? Ya, seperti biasa, dalam dunia psikologi, jawabannya nggak pernah sesederhana itu. Kemungkinan besar, dua-duanya ada benernya. Pandangan yang lebih modern sekarang ini ngelihat hipnosis lewat kacamata biopsikososial. Istilahnya keren, tapi artinya simpel kok. Maksudnya, buat ngerti hipnosis, kita harus ngelihat 3 hal sekaligus. Faktor bionya, yaitu aktivitas otak kita, faktor psikonya, yaitu fokus perhatian kita, dan faktor sosialnya, yaitu pengaruh orang-orang dan situasi di sekitar kita. Jadi intinya,
Ini bukan lagi soal teori pengaruh sosial lawan teori kesadaran terbagi. Bukan. Ini adalah interaksi yang kompleks antara apa yang terjadi di otak kita, kemana kita memusatkan perhatian, dan konteks sosialnya. Jadi bukan teori A lawan B. Tapi keduanya adalah potongan dari sebuah puzzle yang sama, yang lebih besar. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi nikmatin kopi di pagi hari, atau mungkin segelas anggur di malam hari? Hari ini, kita bakal bedah sains di balik bagaimana zat-zat yang paling umum sekalipun bisa mengubah cara kita merasa dan melihat dunia. Nah, kita mulai dari sini aja. Kartun ini nunjukin sebuah ironi yang kena banget. Si orang tua ini nanya ke anak-anaknya, padahal di sekeliling dia sendiri ada banyak banget zat yang kita pakai sehari-hari, pil, alkohol, dan macam-macam lagi. Ini langsung bawa kita ke poin utamanya. Gini, pas kita dengar kata narkoba, yang kebayang pasti zat-zat ilegal kan? Tapi kenyataannya, banyak dari kita itu setiap hari berinteraksi dengan zat-zat yang bisa mengubah pikiran. Ternyata topik ini jauh lebih dekat sama kehidupan kita daripada yang kita kira. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari definisi dasarnya dulu, terus kita bongkar 3 mitos terbesar seputar kecanduan. Setelah itu, kita akan jalan-jalan singkat ke dalam otak buat lihat cara kerjanya, dan terakhir, kita bakal lihat gambaran besarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua paham dampaknya, kita harus sepakat dulu sama definisinya. Nah, ini kata kuncinya, zat psikoaktif. Gampangnya, anggap aja ini istilah umum buat zat apapun yang mengubah cara kerja pikiran kita. Mulai dari kafein yang bikin kita melek di pagi hari, sampai alkohol yang bikin kita rileks, semuanya masuk kategori ini. Sekarang, yuk kita bahas kenapa beberapa zat ini bisa bikin kita nyangkut atau susah banget buat dilepasin. Ini semua ada hubungannya sama cara otak kita beradaptasi. Konsep pertama yang penting banget kita ngerti itu namanya toleransi. Begini, otak kita itu jago banget beradaptasi. Kalau terus-terusan kena suatu zat, otak mulai menyesuaikan diri. Akibatnya, dosis yang tadinya nendang jadi biasa aja, dan kita butuh dosis lebih besar buat ngerasain efek yang sama. Nah, slide ini keren banget karena bener-bener nunjukin gimana toleransi itu bekerja. Lihat deh grafiknya. Di awal, dosis kecil aja efeknya udah gede. Tapi setelah dipakai berulang kali, dosis yang sama cuma ngasih respons yang kecil. Buat dapetin lagi sensasi awal itu, dosisnya mau nggak mau harus ditambah. Dan ini nyambung ke poin yang krusial banget. Ketergantungan itu punya 2 muka. Ada yang namanya ketergantungan fisik, di mana tubuh kita itu secara harfiah teriak-teriak minta zat itu. Makanya muncul gejala putus obat kayak mual atau gemeteran. Terus ada juga ketergantungan psikologis, yang mainnya di pikiran. Dorongan kuat buat pakai zat itu buat ngilangin stres atau biar ngerasa normal. Dua-duanya ini bagian penting dari teka-teki kecanduan. Oke, bagian ini penting banget nih. Soalnya banyak banget salah kaprah soal kecanduan. Yuk kita bongkar 3 mitos paling umum. Tentunya berdasarkan bukti ya. Mitos pertama, sekali nyoba langsung ketagihan. Nah, ide ini kan sering banget kita lihat di film-film ya, di mana penggunaan narkoba itu digambarin kayak jalan satu arah yang instan menuju kehancuran. Tapi, bener nggak sih kayak gitu? Tapi, datanya nunjukin cerita yang beda banget. Coba lihat angka-angka ini. Bahkan buat zat yang terkenal adiktif banget kayak heroin, cuma sekitar 23% orang yang nyoba akhirnya jadi kecanduan. Buat alkohol, 15%, dan ganja lebih rendah lagi, cuma 9%. Ini bukan berarti nggak ada resiko loh ya, jelas ada. Tapi ini bukti kalau kecanduan itu bukan takdir yang pasti setelah sekali coba. Mitos kedua, kalau udah kecanduan, ya udah pasrah aja, nggak bakal bisa berhenti tanpa bantuan profesional. Kedengarannya pesimis banget kan? Seolah-olah nggak ada harapan sama sekali. Kenyataannya jauh lebih positif dari itu. Contohnya aja nih, di Amerika ada lebih dari 40 juta mantan perokok. Dan mayoritas dari mereka itu berhasil berhenti sendiri, tanpa ikut program pengobatan khusus. Ini bukan berarti gampang, tapi ini nunjukin kalau kemauan dan kekuatan diri sendiri itu perannya besar banget dalam proses pemulihan. Mitos terakhir, kita sering mikir kalau kecanduan itu ya cuma soal zat kimia. Kalau bukan pil, bubuk, atau cairan, ya itu bukan kecanduan. Bener nggak sih? Ternyata pandangan modern itu jauh lebih luas. Para ahli sekarang juga memasukkan perilaku kompulsif kayak berjudi atau main game ke dalam spektrum kecanduan. Kenapa? Soalnya siklus di otaknya mirip banget. Perilaku itu juga ngebanjirin otak dengan zat kimia rasa senang, yang akhirnya menciptakan dorongan buat ngulangin terus, bahkan pas udah tahu ada konsekuensi negatifnya.
Oke, ganti topik sebentar. Sekarang kita bakal jalan-jalan singkat ke dalam otak buat lihat gimana sih cara kerja berbagai jenis zat ini. Secara garis besar, zat psikoaktif itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok utama. Ada depresan, kayak alkohol, yang fungsinya menenangkan sistem saraf. Ada stimulan, seperti kafein atau kokain, yang malah mempercepatnya. Dan terakhir, halusinogen, seperti LSD, yang mengubah persepsi kita tentang realitas. Biar benar-benar paham cara kerjanya, kita coba zoom in ke salah satu contoh paling kuat, kokain. Slide ini nunjukin apa yang terjadi di level sel-sel otak kita. Normalnya, sel otak kita itu ngeluarin zat kimia bernama dopamin buat ngirim pesan, terus langsung diserap lagi. Kayak kita ngirim chat terus langsung dihapus. Nah, kokain ini datang dan tugasnya ngerusak tombol hapus itu. Dia ngeblok proses penyerapan kembali, jadi dopamin, zat kimia yang bikin kita senang, itu numpuk di celah antar sel. Tumpukan dopamin inilah yang menciptakan perasaan euforia yang luar biasa kuat. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari definisi, mitos, sampai cara kerja di otak. Sekarang mari kita tarik benang merahnya biar dapat gambaran besarnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba perhatiin deh, efek yang ditimbulkan itu beda-beda banget. Dari rasa rileks yang ditawarin depresan kayak alkohol, sampai energi dari stimulan kayak kokain, atau persepsi yang berubah karena halusinogen kayak ganja. Masing-masing zat ini seolah meretas kimia otak kita dengan cara uniknya sendiri, yang nunjukin betapa kompleksnya hubungan antara zat kimia dan kesadaran kita. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya sebagian orang bisa sampai terjerat narkoba? Ternyata jawabannya tuh jauh lebih rumit dari sekedar itu kan pilihan yang buruk. Nah, kali ini kita akan coba bedar faktor-faktor yang sering nggak kelihatan di baliknya. Mulai dari gen sampai lingkungan pertemanan, pakai sebuah kerangka yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebetulnya bikin seseorang jadi pengguna rutin? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Dan percayalah, ini akan membawa kita jauh melampaui ide sederhana tentang pilihan baik versus pilihan buruk. Coba deh lihat data ini. Ini ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget. Penggunaan narkoba di kalangan remaja itu nggak pernah datar. Angkanya selalu naik dan turun seiring waktu. Nah, fluktuasi inilah petunjuk pertama kita kalau ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar di luar kendali individu yang ikut bermain. Jadi ini bukan cuma cerita soal keputusan pribadi semata. Karena trennya selalu berubah-ubah, kita jadi nggak bisa cuma nunjuk jari ke satu orang aja kan? Kalau kita cuma bilang itu pilihan buruk, itu nggak menjelaskan kenapa puluhan ribu orang bisa bikin pilihan yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Jelas, kita butuh cara pandang baru yang lebih luas. Oke, jadi gimana dong cara kita mecahin teka-teki yang rumit ini? Tenang, untungnya ada sebuah kerangka berpikir yang kuat banget yang bisa menyatukan semua petunjuk ini. Yuk kita bedah bareng teka-teki 3 bagian ini. Nah, ini dia kuncinya. Model biopsikososial. Namanya mungkin kedengaran agak ilmiah ya, tapi idenya sebetulnya sederhana banget. Nggak ada tuh yang namanya penyebab tunggal. Sebaliknya, ini adalah hasil dari interaksi 3 kekuatan besar dalam hidup kita. 3 kekuatan itu adalah, pertama, biologi kita, kedua, psikologi atau kondisi pikiran kita, dan ketiga, dunia sosial budaya di sekitar kita. Yuk, kita buka satu persatu kepingan puzzle ini. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, cetak biru biologis kita. Seberapa besar sih sebetulnya peran gen dan kimiawi otak kita dalam hal kecanduan? Ternyata DNA kita itu bisa jadi salah satu faktornya. Beberapa orang itu terlahir dengan kerentanan biologis yang lebih tinggi. Tapi penting nih buat ingat ya, ini bukan takdir ya. Ini cuma berarti risikonya lebih besar. Bukti kuatnya datang dari studi anak adopsi, di mana risiko kecanduan mereka ternyata lebih ngikutin orang tua kandungnya, bukan orang tua yang ngebesarin mereka. Bukti genetik ini jadi makin jelas lagi kalau kita lihat studi pada anak kembar. Kalau salah satu dari kembar identik punya masalah ketergantungan alkohol, kembarannya punya resiko yang tinggi banget buat ngalamin hal yang sama. Resiko ini jauh lebih rendah pada kembar fraternal yang gennya nggak 100% sama. Ini jadi penanda yang jelas banget kalau gen itu punya peran penting. Jadi gimana cara kerja gen ini? Nah, salah satu caranya itu lewat kimiawi di otak kita. Coba bayangin, ada sistem hadiah atau reward di otak kita yang ditenagai oleh zat kimia bernama dopamin. Pada beberapa orang, sistem ini secara alami kurang aktif. Jadinya mereka mungkin secara nggak sadar mencari sesuatu dari luar, contohnya narkoba, buat dapatin perasaan senang yang sama. Tentu aja, gen itu bukan satu-satunya jawaban. Sekarang kita pindah ke 2 faktor lainnya, dunia di dalam pikiran kita dan dunia di sekitar kita. Dan keduanya ini sama kuatnya loh.
Disinilah faktor psikologis masuk ke dalam cerita. Ketika seseorang merasa kehilangan arah, lagi stres berat, atau mungkin lagi berjuang melawan depresi, narkoba itu bisa kelihatan seperti jalan keluar yang instan. Ini bukan soal nyari senang-senang, tapi seringnya justru sebagai upaya buat meredakan rasa sakit. Kutipan ini pas banget buat ngebawa kita dari faktor internal ke faktor eksternal. Karena pada akhirnya, kesempatan untuk mencoba narkoba itu seringkali datang dari lingkungan kita, terutama teman. Tapi, ini nih bagian yang suka bikin kaget soal pengaruh teman. Ternyata ini jarang banget soal dipaksa-paksa atau tekanan langsung loh. Pengaruh yang paling kuat itu justru datang dari persepsi kita. Apa yang kita pikir atau kita asumsikan dilakukan oleh semua orang di sekitar kita. Emangnya separah apa sih salah persepsi kita ini? Sebuah studi menemukan kalau mahasiswa itu melebih-lebihkan seberapa banyak teman-teman mereka minum alkohol. Sebanyak 2,5 kali lipat. Coba bayangin, mereka bertindak berdasarkan sebuah kenyataan yang salah, yang pada akhirnya malah ngebentuk perilaku mereka sendiri. Dan data lebih lanjut nunjukin lagi betapa kuatnya lingkungan sosial. Mahasiswa secara umum punya tingkat penyalahgunaan zat 2,5 kali lebih tinggi dari populasi umum. Dan kalau kita persempit lagi di lingkungan kampus, anggota organisasi kemahasiswaan itu tingkat minum berlebihannya hampir 2 kali lipat dari yang bukan anggota. Lingkungan itu benar-benar membentuk perilaku kita. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Karena keajaibannya itu bukan terletak pada masing-masing faktor secara terpisah, tapi pada bagaimana ketiganya, biologi, psikologi, dan sosial, saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Ingat diagram ini kan? Disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba bayangin skenario ini. Ada seseorang dengan kerentanan genetik, itu faktor biologis. Terus, dia baru aja kena PHK dan stres berat, itu faktor psikologis. Lalu, dia berada di lingkungan di mana semua temannya, kalau lagi stres, pelariannya ke minum-minum. Itu faktor sosial. Nah, risiko orang ini langsung meroket jauh lebih tinggi daripada kalau dia cuma punya salah satu dari 3 faktor itu. Jadi, ini dia pesan utamanya. Kalau kita ngerti gambaran besarnya, kita bisa berhenti saling nyalahin dan mulai ngebangun solusi yang beneran jalan. Fokusnya jadi bergeser, dari yang tadinya menghakimi individu, menjadi memperbaiki sistem pendukung di sekitar mereka. Baik itu keluarga, komunitas, maupun kebijakan. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat terakhir kehidupan? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa menarik sekaligus misterius, pengalaman mati suri. Fenomena ini itu ada di persimpangan antara hidup, mati, dan kesadaran kita. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, untuk bener-bener paham, coba deh kita bayangin rasanya. Seseorang baru aja dengar dokter bilang dia udah meninggal, tapi tiba-tiba dia ngerasa kayak ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Dan dari situ, dia cuma bisa nontonin semua yang terjadi, seolah-olah dia cuma penonton. Mari kita mulai dengan melihat narasi yang paling umum diceritakan oleh mereka yang pernah ada di ambang kematian. Perjalanan keluar dari tubuh menuju sebuah cahaya. Para peneliti udah ngumpulin ribuan cerita, dan dari situ mereka nemuin semacam pola perjalanan yang umum. Walaupun tiap orang ngalaminnya beda-beda ya, alurnya tuh seringkali mirip. Dimulai dari dengar suara aneh, terus bergerak cepat lewat terowongan, sampai akhirnya ngerasain kedamaian yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita sampai bisa menciptakan pengalaman yang begitu nyata dan polanya mirip-mirip gitu? Yuk kita coba lihat dari sisi medisnya. Jadi banyak ilmuwan percaya kalau pengalaman mati suri ini sebenarnya bisa dijelasin sebagai sebuah aktivitas halusinasi. Ketika otak kita lagi stres berat, misalnya pas jantung berhenti berdetak, otak bisa loh menciptakan persepsi yang rasanya nyata banget. Menariknya, seorang psikofisiolog bernama Ronald Siegel nemuin kalau ada banyak banget kemiripan antara pengalaman mati suri sama efek obat-obatan halusinogen. Coba lihat deh perbandingan ini. Dua-duanya sama-sama sering melaporkan adanya penglihatan terowongan, cahaya terang, sampai memori-memori lama yang tiba-tiba muncul lagi. Mirip kan? Gambar ini nunjukin salah satu penjelasan biologis soal penglihatan terowongan itu. Jadi gini, ketika pusat korteks visual di otak kita dapat rangsangan, misalnya karena ada cahaya terang, itu bisa menciptakan ilusi optik seolah-olah kita lagi ada di dalam terowongan. Ini penjelasan yang murni dari sisi fisika dan biologi otak. Tapi bukan cuma itu, ada juga penjelasan fisiologis lainnya. Mulai dari otak yang kekurangan oksigen, kejang ringan di bagian otak tertentu, atau bahkan stimulasi di area yang disebut persimpangan temporal parietal. Nah, area ini tuh yang ngatur persepsi diri kita. Kalau area ini terganggu, bisa banget memicu sensasi keluar dari tubuh. Tapi, apa ceritanya cuma sebatas itu? Apakah penjelasan biologis tadi udah cukup buat ngejelasin semuanya?
apalagi buat mereka yang benar-benar pernah ngalamin langsung. Mari kita lihat sisi lain dari perdebatannya. Nah, disinilah perdebatannya jadi makin seru. Para peneliti nemuin fakta kalau orang yang pernah ngalamin dua-duanya, halusinasi karena obat dan pengalaman mati suri, mereka tuh seringkali bilang, beda banget. Menurut mereka, pengalaman mati suri itu jauh lebih nyata dan terstruktur, bukan kayak halusinasi yang acak. Dan yang paling penting, dampaknya beda banget. Kalau efek obat kan sementara ya, tapi pengalaman mati suri ini seringkali memicu perubahan hidup yang permanen dan positif. Seperti yang bisa kita lihat, mereka jadi lebih spiritual, lebih baik hati, dan punya cara pandang yang benar-benar baru terhadap hidup. Tentu saja, kaum skeptis punya argumen lain. Mereka bilang, ya wajar aja orang berubah. Efek positif itu muncul bukan karena pengalamannya, tapi karena konteksnya. Siapapun yang baru aja nyaris meninggal kan, pasti bakal mikirin ulang prioritas hidupnya. Masuk akal juga sih. Dan semua perdebatan ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dan mendasar. Pertanyaan tentang kesadaran itu sendiri. Jadi, poin utamanya sebenarnya ini. Pengalaman mati suri seolah-olah memaksa kita buat ngakuin kalau pemahaman ilmiah kita tuh ada batasnya. Fenomena ini menantang kita dengan pertanyaan, apakah kesadaran kita, semua yang kita rasakan ini, cuma sekedar hasil dari proses kimia di dalam otak? Oke, langsung aja kita bahas satu pertanyaan besar. Di dalam pikiran dan tubuh kita sendiri, siapa sih yang sebenarnya megang kendali? Kita semua ngerasa kitalah kapten dari kapal kita sendiri. Tapi, apa kata sains tentang itu? Pernah ngerasa nggak sih? Kayak lagi ngelakuin sesuatu secara otomatis, sementara pikiran sadar kita malah teriak-teriak nyuruh sebaliknya. Seolah-olah ada dua kekuatan yang lagi tarik-tarikan di dalam diri kita. Nah, ini cerita beneran loh. Ada seorang psikolog yang lagi di dokter gigi di bawah pengaruh obat bius. Pikiran sadarnya, jelas-jelas nolak perintah dokter. Tapi anehnya badannya nurut aja. Pengalaman kayak gini tuh sebenarnya bukan hal aneh. Dan ini ngebuka pintu ke pemahaman yang luar biasa tentang cara kerja otak kita. Biar kita ngerti kenapa hal-hal aneh tadi bisa terjadi, kita perlu kenalan dulu sama dua pikiran yang kita punya, yang sebenarnya kerja barengan setiap saat. Para ilmuwan punya nama keren buat ini, pemrosesan ganda atau dual processing. Gampangnya, bayangin aja otak kita itu punya dua jalur operasi. Satu, jalur yang kita sadari sepenuhnya, dan satu lagi yang kerja di belakang layar ngurusin banyak banget hal tanpa kita sadari. Oke, lihat perbedaannya di sini. Ini yang bikin semuanya jadi menarik. Jalan atas yang sadar itu lambat. Dia mikirnya satu-satu, pelan-pelan, cocok banget buat belajar nyetir atau mecahin soal matematika yang rumit. Sebaliknya, jalan bawah yang nggak sadar itu, super cepet. Dia bisa ngerjain ribuan tugas rutin barengan, mulai dari jaga keseimbangan badan sampai ngenalin muka teman kita. Contoh paling keren buat nunjukin gimana dua jalur ini bisa berantem, itu ya ilusi ini. Di ilusi ini, mata kita nipu pikiran sadar kita. Kita ngelihatnya itu muka yang menonjol keluar. Tapi, kalau kita diminta buat nyentil satu titik di dalam topeng itu, jalur visual bawah sadar kita yang ambil alih. Tangan kita bisa gerak dengan pas ke lokasi yang benar, meskipun pikiran sadar kita ngelihatnya di tempat yang salah. Jadi pikiran sadar kita ketipu, tapi tangan kita tahu yang sebenarnya. Gila kan? Dan kalau tadi, itu belum cukup bikin kalian bengong, dengerin yang ini. Eksperimen nunjukin kalau aktivitas di otak kita itu udah dimulai sebelum kita secara sadar mutusin buat ngelakuin sesuatu. Jadi perasaan, oke, gue mau gerak sekarang, itu sebenarnya muncul setelah otak bawah sadar kita udah mulai duluan. Intinya kesadaran kita itu seringkali cuma penonton, yang dikasih tahu belakangan soal keputusan yang udah dibikin. Oke, jadi kalau kesadaran kita ini seringnya cuma jadi penonton, seberapa sempit sih sebenarnya sorotan perhatian kita? Siap-siap kaget ya? Coba deh bayangin. Tiap detik, indera kita, mata, telinga, kulit, itu dihujani sekitar 11 juta bit informasi. Itu jumlah data yang banyak banget. Nah, dari 11 juta bit itu, tebak berapa yang diproses sama pikiran sadar kita? Cuma 40. Iya, benar, 40. Sisanya, semua diurus sama prosesor jalan bawah kita yang otomatis. Artinya, pikiran sadar kita itu sebenarnya buta sama 99,999% realitas yang ada di sekitar kita. Nah, fenomena di mana kita nggak ngelihat sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata kita, ini punya nama ilmiah loh, kebutaan attentional atau inattentional blindness. Ini terjadi karena fokus kita lagi ke tempat lain.
Eksperimen paling klasik buat ngebuktiin ini ya yang ini. Jadi orang-orang diminta nonton video ini tugasnya simpel, hitung berapa kali tim baju putih ngeoper bola. Gampang kan? Tapi karena fokus mereka cuma ke bola, setengah dari mereka sama sekali nggak sadar ada orang pakai kostum gorila, jalan santai ke tengah lapangan, nepuk-nepuk dada, terus pergi lagi. Bener-bener nggak lihat, padahal gorilanya jelas banget ada di sana. Ada lagi yang mirip, namanya change blindness atau kebutaan perubahan. Di studi ini, ada orang nanya arah jalan. Terus, tiba-tiba ada 2 orang lewat bawa pintu di antara mereka. Nah, di belakang pintu itu, orang yang nanya tadi diam-diam diganti sama orang lain. Hasilnya, kebanyakan orang nggak sadar sama sekali dan lanjut aja ngasih arahan ke orang yang baru. Oke, sekarang kita beralih dari pikiran yang sadar ke dunia lain yang nggak kalah misterius, dunia tidur. Saat kesadaran kita mati, otak kita justru memulai sebuah perjalanan malam yang kompleks. Jadi, pas kita tidur itu, otak kita nggak mati ya. Justru sebaliknya, dia sibuk ngikutin siklus sekitar 90 menitan. Kita turun pelan-pelan ke tidur yang makin dalam, dari tidur ayam yang gampang banget kebangun, sampai tidur pules yang susah banget dibangunin. Terus, tiba-tiba kita naik lagi, dan masuk ke fase yang paling aneh sekaligus paling menarik, tidur REM. Kenapa disebut tidur paradoksikal? Karena ini aneh banget. Otak kita itu super aktif, hampir sama kayak pas kita lagi melek. Jantung deg-degan, mata gerak-gerak cepat, dan kita lagi mimpi seru-serunya. Tapi, batang otak kita itu kayak neken tombol pause buat otot-otot kita. Jadi kita lumpuh total. Ini penting loh biar kita nggak beneran lari-larian atau nonjok pas lagi mimpi. Oke, kita kan ngabisin sepertiga hidup buat tidur. Buat apa sih sebenarnya? Kenapa shift malamnya otak ini penting banget? Ternyata ini bukan buang-buang waktu, tapi justru krusial banget buat kelangsungan hidup dan kesehatan kita. Jangan pernah sepelekan kurang tidur. Lihat aja data ini. Di Kanada, angka kecelakaan lalu lintas itu langsung naik drastis di hari Senin setelah ada perubahan waktu musim semi, di mana semua orang cuma kehilangan 1 jam tidur. Cuma 1 jam, tapi dampaknya di dunia nyata bisa bahaya banget. Dan efeknya itu numpuk terus. Kalau kita kurang tidur terus-terusan, wah, hampir semua aspek kesehatan kita bisa kena. Konsentrasi buyar, jadi gampang marah, sistem imun anjlok, bahkan bisa bikin berat badan naik karena hormon lapar kita jadi kacau. Sebaliknya, tidur cukup itu salah satu hadiah terbaik yang bisa kita kasih buat diri sendiri. Tidur itu ngelindungin kita, memperbaiki otak kita, dan yang paling penting, nguatin ingatan kita. Tidur juga bikin kita lebih kreatif, makanya kan sering ada nasihat, coba deh bawa tidur dulu, dan juga ngelepasin hormon pertumbuhan yang penting. Dan ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal. Kalau keputusan kita dibuat bahkan sebelum kita sadar, kalau kita buta sama sebagian besar dunia di sekitar kita, dan kalau pikiran kita punya kehidupan rahasianya sendiri pas kita tidur, jadi bagian mana dari diri kita yang benar-benar kita? Siapa kita sebenarnya? Mungkin kita ini jauh lebih misterius dari yang kita kira.